Buat aku, jadi leader yang baik, jadi leader yang bagus itu kita bisa ngajak anggota kita untuk bisa terus tumbuh tanpa batas, unlock every potential they have, unlock potential yang mungkin mereka malah belum tahu. Nggak ada batas untuk kita bisa terus improve, nggak ada batas untuk kita bisa terus sukses dengan berbagai macam area yang berbeda-beda. Yang sangat penting dan harus dimiliki untuk menjadi seorang leader kalau menurut kalian? Kalau menurut aku, hal yang harus dimiliki oleh seorang leader, yang pertama, pikiran dan niat yang bagus, yang baik, yang benar. Kenapa? Karena dengan pikiran dan niat yang baik, bagus, dan benar itu, kita berusaha untuk ngeplan berbagai macam hal, juga niatnya bagus, baik gitu ya. Automatically seharusnya outputnya juga akan baik dan bagus. Segala macam sesuatu berangkat dari pikiran dan niat yang bagus. Yang berikutnya, align sama value-nya Artix yang pertama, etika. Kita berusaha untuk menjalani dan mengikuti norma-norma sosial yang ada, etika-etika yang ada, karena kita berusaha untuk tadi ya, people management harus bagus, relation management harus bagus, artinya kita juga harus jaga nih norma sosial dan etika yang harus dijaga. Berikutnya, menurut aku, value atau karakter atau prinsip juga yang harus dimiliki oleh leader adalah motivasi dan growth mindset. Kenapa? Karena seorang leader tuh harus punya motivasinya dia sendiri, harus punya growth mindsetnya sendiri supaya dia bisa ngajarin ini juga ke anggota-anggotanya, ke tim-timnya. Jadi seluruh tim dan anggotanya juga bisa dan mau untuk punya motivasi lebih, untuk melakukan hal lebih, supaya dia ataupun seluruh anggotanya itu juga mau punya pikiran, punya sense untuk growth mindset. Karena dari pikiran itu, dari growth mindset itu kita bisa pergi kemana-mana tak terbatas gitu ya, mimpi-mimpinya kita. Apa skill utama yang menurut kawan paling penting untuk jadi seorang leader dan kenapa? Menurut aku, skill utama untuk jadi leader itu yang pertama, listening dan ngobrol. Yang kedua, membangun narasi dan gagasan. Kenapa listening dan ngobrol atau discuss itu menjadi penting? Karena pada dasarnya kan kita human ya, people. By nature, Homo sapiens itu, kita itu, nature-nya tuh ngobrol. Nature-nya itu berdiskusi. Nature-nya itu bercerita. Jadi ketika seorang leader itu bisa listening anggotanya, listening kliennya, partnernya, itu akan jadi hal yang beneficial buat seorang leader. Artinya dia bisa mendigging informasi, bisa ngumpulin berbagai macam informasi, dan dia bisa nge-wrap input-input yang ada dan bisa mengelola berbagai macam informasi yang masuk sebetulnya. Dan dengan ngobrol, kita juga bisa menjaga dan menjaga hubungan sama anggota, sama klien, sama partner, sama siapapun relasi-relasi kita. Dua hal itu menurutku nggak terpisahkan ya, listening dan ngobrol. Terutamanya listening, karena itu tadi, seorang leader sebetulnya butuh informasi. Seorang leader itu butuh feedback, butuh umpan balik dari lawan-lawan kerjanya dia, baik anggota maupun mitra, maupun pengawas, maupun mentor sekalipun, butuh hal itu. Kemudian dari listening, dari ngobrol, kita bisa berdiskusi sama lawan bicara kita bisa berdiskusi sama anggota kita bisa berdiskusi sama mitra-mitra kita. Di sanalah tempat dan ruang kita untuk bisa menyampaikan narasi, menyampaikan gagasan, dan akhirnya kita bisa influence them to follow our vision, our mission, our objective, our goals. Dari sanalah kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang mau kita sampaikan ke mereka, bisa mempengaruhi mereka supaya mereka mau mendukung dan mengikuti arah dan gagasan kita. Menurutku dua hal itu ya, listening dan ngobrol, dan membangun narasi serta gagasan. Ini penting banget bagi seorang leaders, terutama untuk influence people. Oke, nextnya nih Kak, ada kutipan dari Banana atau Najwa Shihab soal pesona perempuan bukan tentang kesempurnaan, tapi pengaruh yang diberikannya.
dalam konteks leadership, gimana sih kawan memberikan pengaruh ke dalam tim, apalagi sebagai pemimpin perempuan di perusahaan ini? Kalau hal ini, how to influence people, menurutku ada sedikit kemiripan sama sebelumnya. Kita harus bisa membangun narasi dan gagasan, apa yang kita mau, apa yang mau kita ajarkan, apa yang mau kita achieve ke orang-orang yang menjadi anggota kita. Pertama, membangun narasi dan gagasan. Berikutnya, leading by example, karena gimana kita mau influence mereka menjadi apa-apa yang kita sedang usahakan, apa-apa yang sedang kita targetkan, tapi kitanya nggak kasih contoh, itu menurut aku, jadi kita harus leading by example. Contoh, ketika aku mau timku, tim Artix itu melakukan segala macam hal dengan bertanggung jawab, passionately, dan do extra miles, ya aku harus mencontohkan itu. Aku harus ngasih lihat bahwa cara kerjaku seperti itu. Aku bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan passionately, dan juga aku melakukan segala macam hal extra miles. Outputnya udah kelihatan. Selama lebih dari 10 tahun aku di dunia kerja, aku udah berada di titik ini. Ini adalah buah dari apa-apa yang aku kerjakan bertahun-tahun. Aku mau kasih contoh ini, mau kasih example ini ke mereka. Berikutnya, gimana caranya kita bisa influence team, influence people, ya kita harus komunikatif. Narasi, gagasan, visi misi, dan example-example yang kita mau tunjukin, kan itu harus dikomunikasikan ya. Itu juga bagian yang penting bagi seorang leader. Leader tuh harus bisa berkomunikasi sama anggotanya. Komunikasi itu tadi banyak hal ya yang harus kita lakukan. Mulai dari listening, mulai dari ngobrol, mulai juga dari observe people-nya. Kita harus nge-wrap segala macam hal itu dalam bentuk ya komunikasi kita ke mereka gimana. Dengan kita bisa berkomunikasi sama mereka, kita bisa nurturing mereka, bisa mentoring mereka, bisa ngarahin mereka, sehingga kita bisa influence mereka ke arah yang kita mau gitu. Kak, kalau lagi ada konflik di tim yang kawan pimpin, hal apa sih yang bisa kawan lakukan untuk bisa membantu menyelesaikan konflik tersebut? Kalau misalnya di timku lagi ada masalah, ada problem, ada konflik, hal pertama yang aku lakukan adalah mengumpulkan berbagai macam informasi. Aku listening. Lagi-lagi aku listening. Listeningnya itu 360 ya, baik dari orang yang berkonflik, bermasalah, para saksi, manajemen, atau pihak-pihak yang memang menjadi variabel pendukung dalam konflik yang terjadi. Pertama aku akan listening dan gathering all information yang bisa aku dapetin. Dari sana aku akan breakdown permasalahannya apa sih, faktornya apa, variabel pendukung dari permasalahan ini apa, dan possibility dampak dan risikonya tuh akan kayak gimana. Supaya aku bisa dapat bird view dari konflik yang terjadi. Jadi aku berusaha untuk berimbang dan fair pihak-pihak yang bermasalah ini tuh karena apa, secara objektif tuh benar-benar dilihat isunya tuh apa. Inilah pentingnya listening dan gathering informasi dari seluruh pihak ya. Jadi tidak boleh ada berat sebelah atau timpang sebelah. Dan ketika menyelesaikan konflik itu juga tidak boleh melibatkan unsur like and dislike. Judgment benar-benar harus fair. Ketika aku menyelesaikan konflik pun aku ada board untuk tim ya, untuk ikut menjadi partner untuk berdiskusi melihat hasil informasi yang kita udah kumpulin. Next, ketika kita udah punya semua itu informasi yang kita butuhin, tadi ku mention kita breakdown faktor pemicunya apa, dampaknya apa, risikonya apa. Dari situlah, dari possibility yang ada, kita coba turunin juga. Kira-kira resolusi konflik yang bisa kita lakukan apa untuk menyelesaikan konflik ini? Either mereka bisa didamaikan dan bisa berjabat tangan kembali untuk bekerjasama, atau mereka dipisahkan secara pekerjaan, secara divisi dipisahkan. Akan banyak possibility resolusi konflik yang dipilih, tergantung dari informasi yang kita dapetin dan kondisi di lapangan seperti apa, serta dampak dan risiko yang akan ditimbulkan ke lingkungan kerja dan ke company. Terus gimana cara kawan maintain tim biar terus kondusif dan juga nggak toxic sehingga bisa menghindari konflik? Cara aku untuk mengelola tim supaya meminimalisir konflik atau toxic, ya tadi listening plus evaluasi rutin.
Evaluasi itu harus rutin ya. Evaluasi itu harus ada bahkan sebelum ada bibit-bibit risiko, bibit-bibit masalah. Evaluasi itu sejak tidak ada masalah supaya kita bisa melihat listening dan evaluasi itu sebelum ada masalah, supaya kita bisa melihat ada potensi-potensi risiko nggak, ada potensi-potensi permasalahan nggak, ada potensi-potensi konflik nggak. Karena ketika kita cepat dan rutin melakukan listening dan evaluasi, kita cepat nih dapat alert, dapat warning, oh ini ada bibit masalah. Kita bisa cepat eksekusi untuk menanggulangi itu. Prinsipku ketika ada masalah harus cepat dikelola dan harus cepat diselesaikan, jangan berlarut-larut karena dampaknya akan lebih besar. Beda halnya kalau kita jarang melakukan evaluasi hanya terjadi ketika masalah itu problem besar buat perusahaan, itu problem besar buat organisasi dan leadership ataupun leader gitu ya. Jangan sampai telat melakukan listening dan evaluasi. Sebagai leader, gimana cara kalian menyiapkan tim menghadapi perubahan yang selalu dari door? Oke, perubahan itu mutlak terjadi teman-teman. Dimanapun kita berada, perubahan pasti terjadi. Di generasi manapun kita ada, perubahan pasti terjadi. Salah satu hal yang tidak mungkin kita hindari adalah perubahan. Jadi, dimanapun aku berada, seorang leader itu harus bisa menarasikan dan mengkomunikasikan perubahan apa yang harus kita lalui, yang harus kita kerjakan kepada anggota. Artinya, kita juga harus bisa listening dan mengkomunikasikan narasi tersebut, narasi perubahan tersebut. Kita harus bisa menyampaikan dengan baik dan betul perubahan itu terjadi karena apa, alasannya apa, dan objektif atau goals dari perubahan ini apa. Karena di setiap lini masa waktu gitu ya, dimanapun kita berada, perubahan itu pasti terjadi karena satu, kita harus beradaptasi. Tujuannya adaptasi itu apa? Supaya kita survive. Kenapa? Karena zaman berubah, kebutuhan pasar berubah, kebutuhan perusahaan berubah, kebutuhan skill meningkat. Artinya kita harus adaptasi dengan perubahan-perubahan itu, dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa survive. Kalau misalnya kita nggak melakukan adaptasi dengan perubahan atau tuntutan itu, kebutuhan itu, kita akan mati, kita nggak akan bisa survive. Contoh, kita pernah mengalami krisis ekonomi 98, kita pernah ngalamin COVID yang terbaru ini. Kita harus survive sama kondisi itu, kita harus survive sama kondisi pandemi, kita harus adaptasi dengan tadinya biasa offline, tatap muka, kita harus geser ke online. Di awal-awal semua orang merasa kesulitan, semua orang protes di awal-awal, tapi lama-kelamaan toh kita beradaptasi, toh lama-lama malah gaya-gaya baru ini yang kita sukai malah. Banyak orang sekarang lebih suka WFH, WFA, juga malah mengejar remote worker, mengejar flexibility. Apa-apa yang kita lalui di masa pandemi malah jadi nilai baru sekarang, malah jadi prinsip baru sekarang. Jadi sebagai seorang leader ya, lagi ya, again and again kita harus bisa listening dan kita harus bisa komunikasi dan kita harus bisa menarasikan gagasan apa yang mau kita tuju, termasuk soal perubahan. Yang pasti perubahan itu sesuatu hal yang pasti terjadi, nggak akan mungkin kita lewati. Perubahan itu kita lakukan buat adaptasi dan survive. Dan di setiap perubahan itu pasti nggak enak, di setiap perubahan itu pasti nggak nyaman, tapi itu adalah hard truth yang harus kita lalui, hard truth yang harus kita hadapi bareng-bareng. Take it or leave it. Adaptasi atau kita mati. Gitu. Pilihan cuma itu. Seperti apa sosok leader ideal untuk dunia agensi di masa kini ataupun masa depan? Menurutku sosok ideal seorang leader dimanapun ya, nggak cuma di agensi tapi dimanapun berada, organisasi atau corporate atau bisnis, you name it. Tapi menurutku skill yang perlu dimiliki oleh seorang leader, listening, ngobrol, komunikasi, dan membangun narasi serta gagasan ya. Karena dengan hal-hal ini kita akhirnya bisa memanage orang. Dengan hal-hal ini akhirnya kita bisa influence them untuk tahu kita arahnya kemana, objektifnya apa, goalsnya apa. Jadi kita bisa influence mereka ikut dan mendukung apa-apa yang sedang kita mimpikan. Itu yang pertama. Yang kemudian seorang leader juga harus punya karakter yang tegas.
Tegas itu tidak berarti otoriter ya. Tegas itu tidak berarti kita say no to anything yang mereka komunikasikan. Tegas tapi membuka ruang dialog. Kenapa? Karena tadi ya, dengan listening dan ngobrol kita menjadi banyak punya informasi, menjadi banyak punya feedback. Dari sana juga sebetulnya kita bisa mendapatkan hal-hal baru, bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin malah bisa improve kita, bisa improve organisasinya. Jadi tegas tapi tetap membuka ruang dialog tetapi tidak untuk memanjakan mereka. Ruang dialog adalah ruang untuk berdiskusi, mendapatkan titik temu win-win solution yang memang for the better goals gitu ya. Dari tantangan pasar seperti apa, tantangan tuntutan seperti apa, tapi kebutuhan tim seperti apa, kebutuhan company juga seperti apa. Disitulah ruang-ruang dialog itu terbuka. Disitulah ruang-ruang dialog untuk menyusun hal-hal yang lebih baik. Jadi ruang dialog itu kita lakukan for the greater goods. Last but not least, ini beberapa prinsip aku yang aku jaga gitu ya selama perjalanan karir aku di sisi leadership dan jadi CEO. Yang pertama, kita harus punya niat dan pikiran yang baik. Tanggung jawab yang baik. Kita jagain banget nih tanggung jawab yang udah dikasih ke kita. Yang ketiga, tidak merusak kepercayaan orang yang udah benar-benar kasih kepercayaan itu ke kita. Next, kita tuh harus bisa listening, observe people around us, dan akhirnya kita bisa dengerin mereka dan kita bisa open discuss sama mereka. Tidak membatasi diri untuk berkomunikasi sama mereka. Buat aku, jadi leader yang baik, jadi leader yang bagus itu, kita bisa ngajak anggota kita untuk bisa terus tumbuh tanpa batas, unlock every potential they have, unlock potensial yang mungkin mereka malah belum tahu. Nggak ada batas untuk kita bisa terus improve, nggak ada batas untuk kita bisa terus sukses dengan berbagai macam area yang berbeda-beda. Jadi kalau kamu mau tahu segala hal tentang leadership, bisnis, dunia agency, jangan lupa subscribe dan follow akun ini ya. Terima kasih.